الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya sampai detik ini. Atas segala hal, kondisi yang kita alami pada hari ini, semua tentunya ada hikmah di balik itu. Allah yang Maha tahu dan suatu saat kita akan mengetahuinya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengingatkan kita semua, la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, lazidannakum, kami benar-benar akan menambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kalian kufur, lupa nikmat itu, maka dia akan menjadi azab di hari kemudian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatu hasanah bagi kita semua dalam menjalankan agama ini, dalam kehidupan kita bersenang-senang maupun dalam kesulitan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau dalam sejarah perjuangannya ada kesenangan dan tidak sedikit kesulitan yang dihadapi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Wa qara'a, lalu beliau membaca ayat, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin." Lalu beliau membaca ayat dalam surah Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum," berkata Tuhan kalian, berfirman Tuhan kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada saya, pasti akan saya jawab. Mintalah kepada saya, pasti akan saya jawab. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dalam ayat ini kaidahnya yang dipakai adalah pilul jawab. Sesuatu yang kita lakukan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kata-kata antara ud'uni astajib lakum. Ayat ini tidak mengatakan ud'uni tsumma astajib lakum, berdoalah lalu suatu saat saya akan jawab. Tidak, ayat ini mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti saya jawab, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu di penghujung ayat ini Allah mengancam kita semua sebagai hambanya, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepada kami. Ulama kita mengatakan an ibadah di sini adalah an ibadati, artinya berdoa kepada kami. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia pasti masuk neraka dengan hina dina. Ma'asyiral muslimin, Allah menyebutkan perintah di awal ayat. Kaidahnya mengatakan al-aslu lil wujub, al-aslu fil amr lil wujub. Segala sesuatu yang bersifat perintah, kata perintah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka awal asalnya adalah wajib dilakukan. Oleh karena itu ayat ini mewajibkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun diingat bahwa ancaman juga di belakang atau di penghujung ayat ini.
Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sadkhulul jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, orang-orang yang merasa cukup dan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan neraka baginya, waliyadzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kita pahami bahwa ayat ini mewajibkan kita berdoa. Tetapi di satu sisi ayat ini mengancam kita bagi orang-orang yang tidak mau berdoa atau malas berdoa atau merasa cukup dengan dirinya. Padahal Allah mengingatkan kita semua dalam ayat lain, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai seluruh manusia, kalian semua miskin, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslim yang berbahagia, kehidupan kita hari ini selain pandemi banyak hal-hal yang menyesakkan dada, yang secara kasat manusiawi kita sulit untuk keluar darinya. Tetapi selain ikhtiar manusiawi kita, upaya manusiawi kita, jamaah sekalian berbahagia, masih ada satu ikhtiar, kata ulama kita, itu ikhtiar berupa doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain sebagai motivasi buat kita untuk selalu berdoa, mendekatkan diri dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad du'a." Tidak ada yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba melainkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah tanda bahwa kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah tanda bahwa kita dekat dan menggantungkan harapan dan solusi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah sebagaimana dalam hadis lain dikatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itulah senjatanya orang beriman hidup di dunia ini. Maka barang siapa yang tidak mau berdoa atau malas berdoa atau jarang berdoa, jemaah sekalian, itu berarti orang-orang yang jarang menggunakan senjatanya, tidak menggunakan senjatanya dalam hidup dan kehidupan ini. Pada sesungguhnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi seperti ini, semua aspek terpengaruh oleh pandemi. Semua orang hampir mengeluh, tetapi kalau kita lihat di media sosial, banyak orang atau tidak sedikit orang mengeluhnya di media sosial. Ini sesuatu yang keliru, ini sesuatu yang tidak benar, ini sesuatu yang bisa merusak kita punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita mengeluh, mengadukan urusan persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tali terompahmu pun ketika putus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bahwa para sahabat dulu bukan urusan yang besar saja yang diminta kepada Allah, jemaah sekalian. Sampai tali terompah atau tali sepati pun yang putus, langsung minta istirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslim yang berbahagia, inilah salah satu kekeliruan kita pada hari ini. Kita hanya berdoa kepada Allah hal-hal yang besar, hal-hal yang mungkin strategis, hal-hal yang mungkin punya nama dan seterusnya. Lalu kita seolah-olah tidak ada campur tangan dengan urusan rumah tangga kita. Sahabat lain mengatakan bahwa kami dulu minta kepada Allah sampai urusan garam di dapur pun kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu habis. Dan mungkin hari ini sedikit sekali di antara kita yang meminta kepada Allah hal-hal yang sepele menurut kita. Pada sesungguhnya bukan persoalan substansi yang kita minta, jemaah sekalian, tetapi substansi kita mengharapkan, kita menggantungkan, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang poin yang benar, ini yang besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang hamba itu ketika dia tenang, ketika dia sukses, lalu lupa kepada Allah karena hal-hal yang sifatnya strategis, hal yang sifatnya fundamental dalam hidupnya, hal yang sifatnya besar, dia sudah capai, lalu ketika hal yang sepele tidak ada, dia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak, jemaah sekalian berbahagia. Sikap kita yang benar adalah apapun yang terjadi pada hari ini dalam kehidupan kita, hal-hal yang sepele pun mari kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah kita semua yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu? Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang memberikan nafkah, memberikan rezeki kepada kita semuanya. Kita hanya sekedar mencari yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Jumat dikatakan, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Kalau selesai salat Jumat, bertebaran di permukaan bumi ini untuk menjemput apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki kita, jamaah sekalian berbahagia. Oleh karena itu wasiat saya buat diri saya dan kita semua melalui mimbar yang mulia di hari yang agung ini,
Jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, termasuk hal-hal yang sepele dalam pandangan kita jamaah sekalian berbahagia. Karena bukan itu yang substansial. Yang substansial adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam hadis lain, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya barang siapa di antara hamba Allah yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melaknat hamba tersebut. Allah murka kepadanya di dunia dan di akhirat. Maka dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, pelajaran pentingnya bahwa salah satu cara agar kita terhindar dari murka Allah, maka mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, salah satu cara kita sebagai seorang hamba yang lemah agar terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu mengendahkan tangan, meminta, mengajukan urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang hanya meminta urusan akhiratnya kepada Allah dan tidak mau meminta kepada urusan dunianya. Padahal doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, doa mencakup urusan sukses dunia dan sukses akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah ayat dalam Al-Quran. Ini adalah doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini atau doa ini bukan diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah yang mengajar kita, pemilik langit dan bumi yang maha kuasa. Dia sangat tahu bahwa kita butuh sukses dunia dan sukses akhirat jamaah sekalian berbahagia. Dan dalam doa ini bukan urusan ibadah atau urusan akhirat dikedepankan, tetapi urusan dunia. Makanya jamaah sekalian yang berbahagia, dalam tafsir tadi dikatakan bahwa urusan dunia memang menjadi jembatan untuk mendapatkan kesuksesan akhirat. Inilah di antara makna atau hikmah doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir yang saya ingin bacakan di khutbah yang kedua adalah inna rabbakum tabaraka wa taala hayyun karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu yang maha mulia, yang maha hidup. Yastahyi min ibadihi idza rafa yadayhi ilaihi ayyaruddaha sifra. Allah sangat malu kepada seorang hambanya ketika mengangkat dua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengembalikan tangan hamba itu dalam keadaan kosong. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Allah pasti menerima doa kita jamaah sekalian berbahagia. Lalu hadis ini juga mengisyaratkan bahwa di antara uslub, di antara cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengangkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qatiyatur rahim illa ta'allahu biha ihda salat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang hamba apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam doanya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung memutuskan silaturahmi, maka Allah pasti menjawab doanya satu di antara tiga. Yang pertama kata Rasulullah SAW, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Allah pasti memberikan bayar cash di dunia ini. Atau yang kedua, imma ayudakhiraha lahu fil akhirah. Atau doanya itu tidak akan pernah diberikan Allah di dunia ini, tetapi nanti disimpankan di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang saya berbahagia, wa imma ayyasrifa anhu minassu. Atau yang ketiga adalah wujud jawaban Allah terhadap doa kita, Allah menghindarkan kita dari musibah atau meringankan musibah yang menimpa kita. Oleh karena itu masyarakat muslim yang berbahagia, mari kita selalu menjadi hamba-hamba yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin pada hari ini kehidupan kita cukup menurut pandangan kita, tetapi tidak menghalangi kita untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقيموا الصلاة